Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah mengenai gangguan gerak lainnya yang akan dibawakan oleh Dr. Subagia, spesialis neurologis konsultan. Berikut adalah kurikulum vitae beliau. Beliau adalah staf pengajar di Universitas Gadjah Mada. Mohon maaf, slide-nya mungkin agak kurang, ya, oke. Mohon maaf, beliau memiliki S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 1990, kemudian spesialisasinya juga di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 2002, dan mendapatkan konsultan gangguan gerak pada tahun 2015. Beliau adalah staf pengajar di Universitas Gadjah Mada, Rumah Sakit Dr. Sarjito dari tahun 2003 hingga sekarang. Dan beliau adalah ketua Pokdi Movement Disorder, Pordosi. Kemudian kami akan mempersilahkan kepada Dr. Subagia, spesialis neurologis konsultan, untuk pemaparannya tentang gangguan gerak lainnya. Silakan, dokter. Ya, terima kasih Dr. Yeni yang sudah mengantarkan saya untuk berbicara pada siang hari ini. Terima kasih kepada panitia dari Medical Studium Generale 2022 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada siang hari ini. Baik, saya singkat waktu untuk izin share screen. Ya, apakah sudah bisa dilihat? Halo, Dr. Yeni. Sudah lihat ya? Ampun, dokter. Sudah, dokter. Oh ya, baik. Ini topik yang kedua adalah tentang gangguan gerak dalam praktek klinik ya. Mungkin sebagai pendahuluan ya, kita mulai dengan pengertian dari gangguan gerak yang didefinisikan sebagai sindrom neurologis, di mana ada suatu kelebihan gerakan atau kekurangan gerakan yang secara sukarela atau secara otomatis yang tidak terkait dengan adanya kelemahan atau adanya spastisitas. Gerakan sendiri saya kira muncul karena perintah dari korteks motorik, kemudian dia memberikan modulasi ke ganglia basalis dan cerebellum untuk selanjutnya akan mengirimkan perintah gerakan ke otot-otot. Dalam sejarahnya, gangguan gerak atau motor disorder sendiri dimulai dari pengamatan yang tajam yang dilakukan oleh David Marsden dan Stanley Van tahun 1960-an ya, di mana pada waktu awalnya disampaikan di mana motor itu dikelompokkan sebagai suatu extrapyramidal disorder ya, yang secara kolektif diasumsikan berhubungan dengan adanya disfungsi di ganglia basalis dan jarasnya. Namun kemudian diketahui bahwa adanya kelainan di luar ganglia basalis juga bisa menyebabkan gangguan gerak. Contohnya adalah myoklonus kortikal dan ataksia cerebellar, di mana ada gangguan di korteks dan juga gangguan di cerebellar, meskipun juga bisa terjadi di subkorteks, di medulla spinalis dan saraf tepi. Lokasi yang sering dikaitkan dengan di ganglia basalis terhadap kejadian gangguan gerak tertentu diantaranya adalah substansia nigra yang tadi sudah dikaitkan dengan adanya
bradykinesia dan tremor istirahat pada Parkinson. Kemudian ada di nukleus subthalamikus dengan adanya valiscus. Nukleus caudatus dikaitkan dengan gerakan Korea, dan pada putamen dikaitkan dengan gerakan dystonia. Secara umum pembagian gerakan ada 4, yaitu ada yang gerakan volunter, kemudian gerakan otomatis, gerakan semi volunter, dan gerakan involunter. Gerakan volunter sendiri adalah gerakan yang diinginkan, kemudian gerakan otomatis adalah gerakan yang sudah dipelajari tanpa ada suatu perintah yang sadar. Kemudian yang semi volunter atau unvolunter adalah gerakan yang diindus oleh suatu stimulus internal atau oleh perasaan atau dorongan yang tidak inginkan. Ini yang cenderung patologis. Kemudian yang berikutnya involunter adalah gerakan yang memang tidak diinginkan atau tidak disengaja, yang kadang-kadang masih bisa disupresi tapi sebagian tidak. Secara fenomenologi, gangguan gerak dikelompokkan ada 2. Kelebihan gerakan tadi sebagai hiperkinetik dan kekurangan gerakan sebagai hipokinetik. Kalau yang kekurangan gerakan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nela, ada tentang Parkinsonism, yang dimana penyakit utama adalah Parkinson disease. Selain Parkinsonism ada juga yang lain, apraksia, blocking, katapleksi, kataton, tapi itu semacam gangguan yang jumlahnya relatif tidak banyak, dan paling banyak adalah Parkinsonism. Berikutnya yang hiperkinetik, ada yang sering dijumpai, yaitu adalah tremor, dystonia, myoklonus, Korea, dan tics. Dikelompokkan apakah dalam bentuk jerking maupun non-jerking. Di luar itu masih ada gangguan gerak yang lain yang sebetulnya cukup banyak ya, tapi dalam pembahasan ini fokus pada gangguan gerak yang sering dijumpai. Suatu klinik movement disorder yang melaporkan, yang di Amerika, 5 gangguan gerak utama, yaitu ada dystonia, tremor, tics, Korea, dan myoklonus. Yang paling banyak di sana adalah dystonia sekitar 18%, dan tremor 14%, tics 6%, Korea 4% lebih, 4-6%, dan myoklonus sekitar 2%. Kita bahas tentang tremor sendiri. Jadi tremor adalah suatu gerakan yang ritmik, volunter, yang isolasi dari bagian tubuh yang terjadi secara terpisah atau secara bagian dari suatu sindrom klinis yang lain. Pada video ini kita tampilkan suatu gerakan tremor yang terutama pada sisi kanan ya. Jadi gerakannya tremornya gerakan yang involunter, sinusoid. Jadi antara ke atas dan ke bawahnya relatif sama. Nanti akan bisa dibedakan gerakan yang lain ya, dengan myoklonus terutama. Tremor sendiri ada secara fenomenologi ada dibagi 2, terutama adalah resting tremor yang tadi sudah disampaikan, terutama adalah Parkinson disease dan Parkinsonism yang lain, termasuk Parkinsonism drug-induced. Kemudian yang action tremor ada postural tremor, action tremor, intention tremor, dan test fisik kinetic tremor. Untuk postural tremor banyak dijumpai pada SSC tremor dan tremor karena drug-induced. Kemudian klasifikasi secara etiologi ada banyak penyebab dari tremor, terutama pada kasus yang fisiologis, itu ada pada kondisi yang normal, kemudian pada kasus penyakit herediter ada Wilson, spinocerebellar ataxia, ada non-herediter pada essence tremor, ada degeneratif, tadi sudah disinggung dengan Parkinson disease dan Parkinson yang lain, juga ada sebab-sebab yang lain termasuk post-stroke, penyakit demyelinating, inflamasi, infeksi, neuropatik, gangguan metabolik, dan drug induced atau paparan toksik.
Patofisiologi dari tremor banyak penjelasannya. Yang terkenal ada 4 ya. Ada gangguan mekanik osilasi pada di limb, ada refleks osilasi, dan adanya sentral osilator yang ada di sistem saraf pusat, baik itu di talamus, ganglia basalis maupun di nucleus olivarus inferior, dan juga adanya abnormalitas pada fungsi cerebellum yang juga bisa memproduksi tremor. Pada tremor Parkinson umumnya adalah gangguannya di sirkuit kortiko striatum talamokortikal ya. Kemudian pada esensial tremor umumnya melibatkan segitiga glandularet yang terdiri dari red nucleus, kemudian nucleus olivarus dan nucleus dentatus yang ada di cerebellum. Contoh klinis pada tremor sendiri yang paling sering adalah essential tremor, di mana tremor yang muncul adalah tremor action, terutama adalah postural dan kinetik, yang biasanya adalah simetrik, meskipun kadang-kadang juga ada yang asimetrik. Frekuensinya biasanya 4-12 Hz dan mungkin bisa menurun dengan bertambahnya usia. Pada Parkinson disease, terutama dominan racing tremor, juga disertai ada yang bradykinesia rigiditas atau gangguan postural instability yang lain, umumnya unilateral dan frekuensinya antara 4-6 Hz. Ini adalah tremor ya Parkinson ketika dia bergerak aktif, mereda, tapi ketika agak sedikit rileks dia muncul ya. Ini seorang pasien yang dominan tremor ya, Parkinson dominan tremor. Kemudian ini adalah pasien yang dominan tremor pada essential tremor ya. Jadi gejala satu-satunya adalah tremor yang bisa bertambah ketika pasiennya ada kecemasan ya. 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 Yang berikutnya adalah distonia. Distonia adalah suatu gerakan volunter yang terus-menerus pola oleh adanya kontraksi otot yang berawanan sehingga menyebabkan adanya suatu gerakan memutar dan atau menyebabkan postur yang tidak normal. Oleh karena ini adalah bentuknya bermacam-macam dengan perjalanan waktu yang bervariasi, kadang-kadang distonia sering tidak terdiagnosis atau tidak dikenali karena memang variasinya yang sangat banyak. Ini salah satu contoh pasien distonia cervical dalam bentuk torticollis spasmodik. Distonia cervical merupakan distonia yang sering dijumpai ya di dalam praktek sehari-hari. Ada kondisi di mana ketika disentuh pada pipinya, sentuhan ringan kadang-kadang bisa meredakan. Itu adalah namanya sebagai geste antagoniste atau sensory trip. Secara fenomenologi, distonia dibagi beberapa cara menurut usia onsetnya, kemudian menurut distribusi dari lokasinya, ada fokal, segmental, generalisata, dan juga bisa berdasarkan pola waktunya, ada persisten, paroxysmal, diurnal fluctuation, atau pada saat melakukan aktivitas khusus. Etiologinya bisa bermacam-macam, tapi dibagi dua, ada pada kelainan di sistem saraf pusat, karena adanya degenerasi atau adanya lesi struktural, atau tidak adanya degenerasi atau lesi struktural. Tapi juga yang kedua adalah karena diwariskan atau didapat, bisa karena
diwariskan autosomal dominan atau resesif atau X-linked atau secara mitokondria. Kemudian didapat ketika pada saat bayi infeksi karena toksik, neoplasma, cedera otak dan vaskuler, dan karena fungsional. Dan juga bisa karena tidak diketahui sebabnya yang dikelompokkan menjadi sporadik atau familial. Contoh dari distonia, sindrom distonia yang tadi sudah disebut, ada distonia vokal, ada blefarospasme. Ya, ini adalah spasme dari otot-otot kelopak mata yang secara tidak terkontrol, ya, yang menyebabkan kedua otot-otot mata menutup, sehingga sering mengganggu penglihatan dan bisa mengganggu fungsi mungkin ketajaman, ya. Bisa diperburuk dengan adanya stres dan adanya sinar yang terang. Yang kedua adalah oromandibulodystonia. Ini adalah suatu gerakan distonia yang ada di wajah bagian bawah atau sekitar mulut, ya, yang bisa melibatkan rahang, otot-otot plastima, dan otot-otot sekitar mulut. Yang berikutnya adalah sebelah distonia atau spasmoid torticollis. Ini sudah tadi pada video sudah ditampilkan. Ini karena adanya spasme yang tidak terkontrol secara intermiten pada otot-otot di leher. Bisa memutar, bisa terangkat ke atas, bisa ke bawah, ke belakang, ya. Ada yang ke samping, ya, jenisnya. Berikutnya yang ketiga adalah Korea. Korea adalah suatu gerakan reguler, acak, ya, singkat, cepat, ya, yang bisa mengalir dari satu anggota tubuh ke tubuh yang lain. Sedangkan balismus umumnya untuk menjelaskan Korea yang lebih besar amplitudo dan lebih kasar. Sedangkan arteriosis adalah bentuk Korea yang hanya terjadi pada anggota gerak distal, yang gerakannya seperti menggeliat, sehingga kadang-kadang bisa disalahartikan sebagai suatu distonia. Video ini adalah contoh video yang Korea pada sisi anggota gerak kanan, ini Korea kanan, karena pada pasien post-stroke. Korea dibagi berdasarkan etiologinya, ada yang herediter, yang cukup terkenal adalah Huntington disease, neuroakanthositosis atau chorioakanthositosis, Ashley-McLeod syndrome, atau ataksia telangiectase. Kemudian juga ada gangguan metabolik, ada Wilson disease, kemudian ada drug induce karena obat-obat agen dopamin blocking, itu obat-obat antipsikotik, kemudian obat-obat anti Parkinson. Kemudian pada penyakit metabolik ada hiperglikemi, cukup sering kasusnya, dan juga karena adanya polycythemia vera. Penyakit infeksi maupun post-infeksi ada sidenam Korea. Kemudian juga pada kasus imunologi ada CLE dan antiphospholipid syndrome. Yang tadi pada video adalah karena stroke, jadi ada hemikorea. Selain itu juga karena bisa tumor dan suatu trauma. Ini contoh dari klinis sindrom Korea, ada sindrom Korea umumnya pada anak-anak berusia 8-9 tahun, yang ini adalah bentuk dari gangguan imun, ya, karena terhubung dengan sehubungan dengan adanya demam rematik. Jadi 25% pasien dengan demam rematik dapat berkembang menjadi Korea dalam 4-8 minggu setelah adanya faringitis Streptococcus beta hemolyticus. Ini adalah suatu adanya kemiripan antigen, ya, antara Streptococcus dan Ganglia basalis pada penyakit Korea Sydenham. Kemudian berikutnya ada Huntington disease. Ini suatu autosomal dominan, sifatnya progresif, yang ditandai adanya Korea. Selain Korea juga ada distonia, keseimbangan postural, gangguan kognitif, dan gangguan perilaku.
terutama gangguan ini melibatkan adanya di nukleus caudatus dan lobus frontalis. Pada pemeriksaan imaging, umumnya terdapat atrofi pada nukleus caudatus dan korteks frontalis. Gangguan ini terkait adanya ekspansi gen trinucleate yang mengkode Huntingtin pada kromosom 4p16.3. Berikutnya dari sindrom Korea adalah Korea akanthositosis. Ini adalah bentuk penyakit resesif autosomal yang terutama Koreanya pada sekitar orofacial, juga ada distonia di lidah, juga ada lidah tergigit yang kadang-kadang menghasilkan mutilasi orofacial self mutilation, jadi menggigit bibirnya sendiri ya. Gejala yang lain atau tanda yang lain selain ada Korea dan distonia juga ada neuropati, kemudian miopati, klinis maupun subklinis, kemudian juga bisa terjadi seizure, dan pada pasien juga terjadi penyakit hepar. Penyakit yang mirip dengan neuroacanthosis adalah X-linked inherited McLeod syndrome. Hampir sama klinisnya, hanya saja pada McLeod syndrome ini pada gangguan orofacial dystonia minimal dan lebih sering menyebabkan seizure dan adanya gangguan kegagalan fungsi hati yang berat. Berikutnya yang sering dijumpai adalah adanya hiperglikemi induced hemikorea hemipalismus. Wanita lebih sering dengan umur antara 50 sampai 80 tahun. Ini biasanya karena berkembang pada kasus DM tipe 2. Bisa juga pada kasus yang tidak ada DM terjadi hemikorea atau hemipalismus, tapi pada saat diperiksa umumnya ada peningkatan kadar gula 400 sampai 1000. Hasil scan menunjukkan ada hiperden, lesi di nukleus caudatus atau lentiformis tanpa mengganggu kapsula interna dan tidak ada efek massa dari gambaran hiperden tersebut. Dan gambaran MRI menunjukkan hampir sama. Ini contoh kasus seorang ibu yang ada hemipalismus hemikorea. Ketika awal-awal kontrol, kemudian pasiennya sudah mengalami resolusi, sekarang sudah membaik. Dan ini juga pasien hemikorea yang lain. Sekarang kondisinya sudah terkontrol dan sudah relatif sedikit ya gangguannya. Berikutnya adalah myoklonus. Myoklonus adalah suatu tanda klinis di mana adanya gerakan yang volunter, singkat, cepat, yang seperti sentakan, yang disebabkan oleh adanya kontraksi maupun inhibisi dari suatu otot. Jadi ada istilah myoklonus positif dan ada istilah myoklonus negatif atau astrexis, itu tergantung bentuknya apakah kontraksi atau relaksasi dari otot. Umumnya yang sering dijumpai adalah myoklonus positif, ya, relatif sedikit kasus myoklonus negatif, utamanya pada kasus gangguan metabolik, kegagalan dari fungsi hati. Ini video ini adalah contoh gambaran myoklonus pada tungkai. Ya, gerakannya seperti definisi, jadi singkat, cepat, ya. Bentuknya kontraksi, ya, pada otot tungkai. Ini kasusnya adalah kasus ada gangguan di medula spinalis. Bagaimana membedakan antara myoklonus, Korea, dystonia maupun juga tics, ya. Myoklonus dan Korea, kalau pada myoklonus umumnya sensitif terhadap stimulus, pada Korea tidak, dan pada myoklonus tidak ada gerakan yang
sekuensial dari anggota tubuh, tapi pada Korea ada gerakan yang seperti mengalir ya. Kemudian pada Korea ada semacam kekuatan yang memaksa ya, pada myoclonus tidak ada. Sedangkan myoclonus dengan distonia umumnya kalau pada myoclonus itu kontraksinya cepat dan singkat dan menggerakkan sendi. Kalau pada distonia spasinya berkepanjangan sehingga menyebabkan perubahan posisi atau gerakan memutar. Pada distonia ada dijumpai ada sensory trick, pada myoclonus tidak. Sedangkan untuk myoclonus dengan teks ini kalau pada myoclonus ini bisa mengganggu motorik, tapi pada teks tidak mengganggu aktivitas motorik. Kemudian pada myoclonus tidak dapat ekspresi, sedangkan pada teks dapat seperti secara sadar. Kemudian pada myoclonus tidak ada dorongan. Kalau pada teks ada semacam dorongan dari internal yang mendahului. Kemudian pada myoclonus ini menetap pada saat tidur, kemudian pada teks biasanya hilang saat tidur. Dan pada teks umumnya lebih lambat daripada myoclonus gerakannya. Ya, ini fenomenologi ya. Berdasar ada secara distribusi, lokasi dan manifestasi klinis ya. Distribusinya hampir sama, tadi ada vokal, segmental, aksial, multivokal, seperti pada distonia. Kemudian pada kelainan patologinya bisa di saraf tepi, medulla spinalis, brainstem dan korteks. Kemudian pada manifestasi klinis bisa berupa spontan atau saat gerakan atau berupa refleks ya, dengan disentuh, dirangsang suara, dirangsang sentuhan, kadang-kadang bisa memicu, bisa berupa gerakan yang ritmis, irregular, atau dalam bentuk gerakan negatif atau astreksis. Klasifikasi secara etiologi ada 4 kelompok besar, ada fisiologis. Ini umumnya pada kasus-kasus orang normal terjadi cekuan ya pada myoclonus karena diafragma. Kemudian hypnic check pada ketika tidur. Pada kasus yang epilepsi myoclonus ini umumnya ada seizure ya yang menyertai myoclonus seperti juvenile myoclonus epilepsi, ada progres myoclonus epilepsi, ada fragment epilepsi discharge, ada myoclonic ataxia epilepsi atau Lennox-Gastaut syndrome. Juga ada idiopatik atau primer myoclonus, ya, umumnya bentuknya ada essential myoclonus. Ya. Yang banyak dijumpai adalah yang simptomatis, apakah ini karena post anoksik, karena post cardiac arrest, dalam bentuk action myoclonus, atau yang terkenal dengan Lenz-Adams syndrome. Jadi pasien yang post cardiac arrest kemudian mengalami survive, kemudian pulih, dia akan muncul namanya Lenz-Adams syndrome. Jadi myoclonus yang muncul setelah post anoksik. Juga karena adanya electric shock, heat stroke, dan kemudian penyakit pada sistem saraf yang lain, karena tumor, stroke, dan abses. Untuk penyebab simptomatik yang lain karena paparan toksin atau obat juga bisa. Kemudian ada penyakit-penyakit yang terkait kondisi khusus, metabolik, gangguan palatal myoclonus, hemifase spasme juga bisa pada kasus kompresi nerve facialis, kemudian juga pada starter syndrome, jadi perpleks. Jadi pada kasus di mana pasien pernah mengalami trauma kepala pada servika brainstem sehingga bisa muncul suatu hipereksplesi atau mungkin juga bisa terjadi startle atau latah ya. Degeneratif yang lain ada Wilson, MSA, Huntington, kortikobasal juga bisa jadi, PSP juga bisa,
pada penyakit yang menyertai demensia, ada Krabbe Jacob disease, dementia Lewy body, dan Alzheimer, pada kasus infeksi. Kemudian juga pada metabolik, terutama adalah pada gangguan lipar dalam bentuk negatif Myoclonus atau astrexis, juga gangguan metabolik yang lain. Ya. Dan sindrom yang ada pada Myoclonus, ada contohnya adalah cortical myoclonus. Ini bisa multifokal, ya, bisa mempengaruhi semua bagian tubuh, terutama pada tangan dan wajah. Karena gangguannya pada korteks, ya, sehingga sentakan ini biasanya muncul pada selama jelas pada saat action. Ada epilepsi parsial spontanea yang gejalanya mirip dengan cortical myoclonus oleh karena lesinya berada di kortikal, yang umumnya antara cortical myoclonus dan epilepsi parsial spontanea itu ada kemiripan manifestasi klinis. Kemudian juga pada kasus tertentu di mana myoclonus berlangsung secara ritmis, kadang-kadang bisa disalahartikan sebagai suatu tremor. Yang kedua adalah contoh propriospinal myoclonus. Ini pada gangguan di spinal, karena bisa karena suatu infeksi atau suatu tumor atau iskemik, yang umumnya gerakan myoclonus propriospinal itu terutama ada fleksi aksial atau sentakan di ekstensi, yang pada brainstem myoclonus umumnya tidak ada pada gangguan yang melibatkan, pada propriospinal tidak ada yang melibatkan pada wajah. Ya. Umumnya bentuk myoclonus ini disebabkan karena kerusakan mediospinalis oleh karena trauma, inflamasi, atau suatu tumor. Ini adalah contoh cortical myoclonus, di mana gerakannya agak mirip dengan tremor, ya. Tapi kalau diperhatikan gerakannya itu tidak sinusoid, ya. Jadi ada antara gerakan seperti ada sentakan, ya. Ya. Jadi sering ini disalahartikan sebagai satu tremor, ya. Pada saat postural mirip-mirip tremor dia muncul, tapi sebetulnya ini dari ekspresi gerakannya adalah suatu myoclonus. Kalau ketika posisi seperti supinasi akan kelihatan sentakannya. Kemudian yang gerakan propriospinal myoclonus, jadi sentakannya ada badan, ya. Mohon maaf Pak Dokter, waktu tinggal 3 menit lagi Dokter. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, namanya informasinya. Ya, sekarang adalah ini palatal myoclonus, jadi ada gerakan dari palatal sehingga mendorong lidahnya ke depan secara periodik, ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah myoclonus pada Krabbe Jacob disease, di mana myoclonus kortikalnya bisa terjadi secara bergantian di tangan kanan, tangan kiri, kemudian kadang-kadang juga tangan kaki kiri, kadang-kadang di kaki kanan, ya, secara bergantian. Ini adalah suatu klinis Krabbe Jacob disease. Ya, nah, untuk menegakkan diagnosis, ya umumnya dengan anamnesis dan pemeriksaan seperti biasanya. Jadi anamnesis tentunya mencari ciri-ciri yang khas pada apakah itu bentuk tremor atau distonia atau myoclonus, ya, sesuai dengan kekhususannya dari pemeriksaan itu dan anamnesisnya. Untuk Korea bisa dilakukan anamnesis secara khusus juga dan juga myoclonus, ya. Jadi intinya anamnesis ini adalah memastikan dari sisi onsetnya, kemudian perjalanannya, kemudian faktor pencetusnya, kemudian ada enggak paparan obat, kemudian kalau ketemu defisit neurologis apa saja, kemudian kalau ada
gangguan sistemik apa saja. Ya, jadi semua dicatat, kemudian secara sistematik kemudian dikelompokkan, dicek lagi apakah memang ada gangguan geraknya tunggal atau kompleks ya. Kemudian mana yang dominan kalau itu kompleks ya. Kemudian juga ada nggak gejala-gejala yang menyertai, baik itu gejala neurologis maupun gejala non-neurologis atau gejala sistemik. Ketiga-tiganya adalah dipakai dalam rangka untuk menyusun sindrom klinis, kemudian dibangunlah suatu diagnosis, kadang-kadang diperlukan pemeriksaan khusus untuk memastikan ADD tersebut, kemudian ketika pemeriksaan sudah terpilih sesuai dengan DD-nya, maka akan didapatkan diagnosis yang paling baik. Jadi ini adalah pendekatan diagnosis pada kasus gangguan gerak, terutama yang mix ya. Jadi sebagai ringkasan, tremor, dystonia korea dan miokronis merupakan gangguan hiperkinetik yang paling banyak dijumpai, dan ini berbeda dengan pada penyakit neurologi yang lain, di mana penyakit neurologi itu umumnya adalah menentukan lokasi dan menentukan etiologi, tapi pada gangguan gerak menentukan lokasi tidak menjadi perhatian, tapi lebih penting menentukan fenomenologi ya. Setelah fenomenologi baru menentukan etiologinya. Dengan begitu gangguan gerak ini agak berbeda dengan yang lain karena kekhasannya adalah identifikasi fenomenologi dari gerakan yang muncul. Dan pendekatan sistematik adalah pendekatan yang paling mungkin pada kasus di mana pasien mengalami gangguan gerak yang tipenya sudah kompleks ya. Ketika masih tunggal mungkin akan lebih sederhana, tapi ketika sudah kompleks tentunya tidak mudah untuk mengurai apa gangguan gerak tersebut dan apa penyakitnya. Ya, saya kira dari saya seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Waktu saya kembalikan kepada moderator Dr. Srieni.